melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang lahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan misi atau risalah ini. Anibudullah, hendaknya kalian sembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, yaitu semua yang diagungkan, dicintai, dipatuhi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita perlu memperhatikan sejenak tentang makna ibadah. Nah, ibadah secara bahasa berarti at-tadallul, menghinakan diri atau menghambakan diri. Ini makna asal secara bahasa, ya. Jadi ibadah artinya at-tadallul, menghinakan diri. Sedangkan maknanya secara syar'an atau secara istilah, ya, apa makna ibadah yang dimaksud secara syariat? Maka Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam qasidah nuniyahnya, mendefinisikan atau menjelaskan tentang ibadah ini. Beliau berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ibadah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman hakikatnya adalah kecintaan yang sempurna kepadanya, kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala, disertai dengan kehinaan si hamba kepada Allah, ya. Disertai dengan penghinaan seorang hamba kepada Rabbnya. Kedua perkara inilah yang merupakan qutban, dua kutub atau dua titik, yaitu kecintaan yang sempurna, yang puncak kepada Allah Ta'ala, disertai penghinaan seorang hamba, kehinaan seorang hamba kepada Allah yang disembahnya. Ini dua titik atau dua kutub ibadah. Dan di atas dua kutub ini, ya, di antara dua kutub inilah ibadah itu beredar seperti bintang yang beredar di orbitnya, ya. Jadi titik satunya adalah kecintaan kepada Allah, titik satunya adalah penghambaan atau kehinaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, ibadah itu berputar-putar di dua titik itu, berputar di sekitar situ, dan tidak akan berputar ibadah itu sampai kedua titik ini terwujud tegak, ya. Ketika dua kutub ini tegak ada, maka ibadah akan beredar di situ. Kalau tidak ada dua titik itu, tidak ada ibadah. Kemudian wa madaruhu bil amri rasulih, dan titik tengahnya atau porosnya, ya, jadi ibadah diibaratkan bintang, ya, atau planet yang berputar gitu, beredar di orbitnya. Nah, titik satunya adalah kecintaan yang tertinggi kepada Allah, titik satunya, kutub satunya adalah penghambaan yang serendah-rendahnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Di situ ibadah itu berputar-putar, ya. Sedangkan titik tengahnya, porosnya itu adalah amr, perintah, yaitu perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disyariatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan selera, bukan dengan hawa nafsu, bukan pula dengan bisikan syaitan, ya. Nah, inilah hakikat ibadah, dijelaskan dalam 3 bait ini, ya. Ini sehingga seseorang yang beribadah kepada Allah SWT tanpa disertai kecintaan yang puncak kepada Allah, tanpa disertai kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, maka belum disebut ibadah. Atau tanpa mengikuti syariat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beribadah tetapi sesuai dengan taklid, dia beribadah mengikuti apa yang diwarisi dari orang-orang tuanya, atau beribadah kepada Allah dengan cara yang dia sukai, dengan cara yang pas menurut selera dan dzauq atau perasaannya, atau mengikuti was-was bisikan syaitan, maka ini tidak disebut ibadah. Jadi ibadah adalah penghambaan seorang hamba kepada Allah disertai mahabbah dan mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini. Sedangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah dengan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah
minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebutan untuk semua yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang lahir maupun yang nampak, ya. Yang lahir maupun yang batin. Ini definisi ibadah menurut Syekhul Islam rahimahullah, ya. Jadi ibadah maknanya adalah melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhainya, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang lahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi, ya. Nah, definisi ibadah ini sudah mencakup semua apa-apa yang dicintai Allah, semua syariat, semua jenis-jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat diterimanya ibadah, ya, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika disertai dua syarat utama, yaitu ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala, dan yang kedua ittiba, ya, mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal saleh atau ibadah, ya. Niat pelaku ibadah itu adalah mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya, dan syarat yang kedua adalah dia mengikuti syariat atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, jika dua syarat ini terpenuhi, maka ibadah itu diterima oleh Allah. Jika tidak, maka tidak diterima, ya. Tentang ini Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Itu amal yang disyariatkan. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Ini, jangan sampai menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Sedangkan tentang syarat ittiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang bukan atas perintah kami, itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tertolak. Di salah satu syarat ibadah, dan itu disebut ibadah, adalah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa madaruhu bil amri rasulih, ya. Dan porosnya itu adalah perintah, yaitu perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ibadah yang tidak mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah disebut ibadah, ya.